Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 12 dengan materinya adalah limit fungsi trigonometri. Dengan submaterinya adalah menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Pada pelajaran matematika wajib kelas 11 tahun kemarin, kita telah belajar mengenai definisi limit fungsi aljabar, yaitu bahwa suatu fungsi f(x) dikatakan mendekati a sebagai suatu limit. Syaratnya adalah bila x mendekati a, dinotasikan sebagai limit f(x) sama dengan L. Cara menyelesaikan limit fungsi aljabar kemarin ada 3, yaitu yang pertama dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara pemfaktoran, dan yang ketiga adalah dengan cara merasionalkan atau dikalikan sekawan. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita mau belajar bagaimana mencari limit fungsi trigonometri. Ada 4 cara yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Yang kedua adalah dengan cara menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah dengan cara pemfaktoran. Yang keempat adalah dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri sangat mudah. Caranya bagaimana? Hanya dengan mengganti x-nya dengan angka yang ada di dalam soal. Bisa dituliskan sebagai limit x mendekati a, f(x) sama dengan f dalam kurung a. Keberhasilan metode ini bisa berhasil jika anak-anak hafal semua rumus ataupun sudut istimewa trigonometri kelas 10. Masih ingat nggak tabel sudut istimewa di kelas 10? Ada 15 sudut istimewa harus kalian hafal. Perhatikan tabel di samping ini. Di sini ada 15 sudut yang harus kalian hafal nilainya, supaya dalam mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi tidak terlalu menyusahkan. Nah, hari ini kita belajar 4 contoh soal yang berbeda. Silakan perhatikan contoh-contoh soal berikut. Baik, sekarang kita akan coba beberapa contoh soal mencari limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Perhatikan contoh soalnya. Tentukan nilai limit dari yang pertama, limit x mendekati radian per 4 atau pi per 4 dari sin 2x. Nah, ingat dulu, yang namanya 1 radian atau 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Kalau bingung, buat atau rubah dulu dari radian ke dalam bentuk derajat. Nah, berarti nanti x-nya ini langsung diganti oleh pi per 4 atau 180 dibagi 4. Berapa? Sama dengan 45 derajat. Berarti kita ganti nih, sinus 2 dalam kurung pi per 4. Nah, berapa nilainya ini? Dia sama dengan sinus 2 kali 45 derajat. Berarti 2 kali 45 sama dengan sinus 90 derajat. Sinus 90 derajat berapa? Sama dengan 1. Jadi nilai limit x mendekati pi per 4 dari sin 2x adalah 1. Nah, ini adalah untuk contoh soal yang pertama. Sekarang perhatikan untuk contoh soal yang kedua. Limit x mendekati 3 radian per 4 dari tangan 3x minus 4. Nah, bagaimana caranya? Nanti nilai x-nya ini kita ganti 3 pi per 4 atau kita substitusikan, langsung kita ganti ya. Berarti dia sama dengan tangan 3 dalam kurung 3 pi per 4 dikurangi 4. Kalau masih bingung pi atau radian, silakan diganti atau dikonvert ke dalam bentuk derajat. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti nanti 3 kali 180 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah tangan 3 kali 135 derajat dikurangi 4. Sekarang kita kalikan dulu nih. 3 kali 135 derajat berapa? Berarti tangan 405 derajat dikurangi 4. Sekarang kita hitung tangan 405 itu sama dengan tangan berapa? Nah, tangan 405 itu sama dengan tangan 45. Dari mana? Dari 1 kali putaran atau 360 derajat ditambah dengan
45. Makanya tangan 405 sama dengan tangan 45. Berarti kita ganti menjadi tangan 45 derajat dikurangi 4. Sekarang nilai dari tangan 45 derajat berapa? 1. Berarti 1 dikurangi 4 berapa nilainya? Sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Jadi untuk mengerjakan contoh soal yang kedua, kita harus hafal juga sudut per kuadrannya. Jangan lupa hafalkan 15 sudut istimewa dalam fungsi trigonometri. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga dan keempat. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai limit dari nomor 3, limit x mendekati 0 untuk sin x dibagi sin x tambah cos x. Bagaimana caranya? Kita substitusikan x-nya sama dengan 0 di dalam persoalan. Berarti dia menjadi sin 0 derajat dibagi sin 0 derajat ditambah cos 0 derajat. Berapakah nilai sin 0? 0. Berapakah nilai cos 0? 1. Berarti menjadi 0 dibagi 0 ditambah 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, ingat 0 di sini juga suatu nilai, suatu hasil untuk matematika. Sekarang perhatikan untuk soal yang keempat. Limit x mendekati pi per 2 untuk 1 min cos 2x dibagi 2 kali cos 2x. Nanti kita substitusikan x-nya sama dengan berapa? Pi per 2. Kita convert dulu, kita rubah dulu. Pi per 2 itu sama dengan berapa? 180 dibagi 2 sama dengan 90. Berarti dia menjadi 1 min cos 2 kali 90 derajat dibagi 2 kali cos 2 kali 90 derajat. Berapa nilai ini? 1 min cos 180 derajat dibagi 2 kali cos 180 derajat. Berapakah nilai cos 180 derajat? Min 1. Berarti 1 min 1 dibagi 2 kali min 1. Nah, min ketemu min sama dengan plus, berarti 1 ditambah 1 dibagi 2 kali min 1 min 2. Hasilnya adalah 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Nah, demikian pemaparan materi dan 4 contoh soal yang berbeda. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dengan baik bagaimana kita mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Kita bisa berkesimpulan bahwa untuk bisa mengerjakan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi, kita harus yang pertama adalah hafal dulu sudut istimewa trigonometri. Yang kedua, kita juga harus hafal kuadran 1, 2, 3, dan 4 dalam trigonometri. Kemudian kita juga bisa belajar bahwa ketika kita substitusikan suatu angka dan keluarlah sebuah nilai, yaitu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif atau pecahan atau bahkan 0, itu adalah jawabannya. Nah, ketika kita masukkan nilai kemudian hasilnya adalah 0 per 0 atau tidak tentu, maka kita menggunakan teknik yang lain. Nah, itu akan kita pelajari minggu depan. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.